ini Mama Ita dan Atisa mengikuti Read Aloud Challenge hari terakhir, yaitu hari ke-5. Oke, Tisa sudah memilih judul? Ya. Yang ini judulnya Oma dan Belalang. Oma dan Belalang, karya Eka Yuliati. Ilustratornya Omega Hanifa dan penerbitnya The Asia Foundation. Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. Setiap hari, Oma Tongtong selalu sibuk. Di desa ini tidak ada lagi mesin yang rusak. Semua alat bisa diperbaiki Oma Tongtong. Tuh, dia sedang memperbaiki mobil. Hebat banget Oma Tongtong. Tapi kok teman-temannya kok kayak gitu? Ini teman-teman Oma Tongtong nih, ada burung bangau, kalkun, dan ayam. Itik ayam. Ternyata ditemani bebek, kalkun, dan bangau peliharaannya. Oma juga menjaga lahan warga. Tidak boleh ada hama pengganggu. Tisa tahu hama? Enggak. Hama itu adalah hewan-hewan yang mengganggu tanaman yang sedang dipelihara. Kalau yang kemarin itu ceritanya ada namanya gulma. Itu kalau gulma itu tumbuhan yang mengganggu. Sekarang kalau hewan yang mengganggu namanya hama. Contohnya itu ada tikus, ulat, belalang, atau hama lainnya. Semuanya itu akan berhadapan dengan Oma kalau dia mengganggu. Jadi dia tuh semuanya tuh dihadapi, tapi ada musuh paling bebuyutannya Oma Tongtong. Kita lihat dulu ya. Oma Tongtong sigap menangkap belalang dengan tangan kosong. Tangan kosong tuh kayak gimana? Artinya tidak pakai alat apa-apa, gini. Hap, hap, pakai tangan. Sepertinya belalang-belalang ini makin banyak. Tiba-tiba ada bunyi bising di udara. Kayak gimana? Yung, gitu. Awan hitam di langit juga tampak aneh. Awan itu bergerak turun dengan cepat. Gawat, rupanya gerombolan belalang datang menyerang. Mama, itu musuh bebuyutan Oma Tongtong. Mereka melahap tanaman jagung di ladang. Dalam sekejap tanaman jagung menjadi rusak. Mama, tapi emang bener ya ada masakan belalang? Nah, kita lihat ya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan serbuan belalang. Oma Tongtong mengajak semua warga. Para unggas pun ikut menyerbu. Unggas tuh yang bisa terbang. Unggas tuh ini kalkun, burung bangau, dan bebek. Lihat mereka lucu ya gambarnya. Iya. Tapi kok bebeknya tuh kayak kacamata ya. Dengan cepat ember Oma terisi penuh. Unggas-unggas berpesta makan belalang. Emang mereka tuh pesta makan belalang? Iya, belalang dapat diolah menjadi masakan penuh gizi. Oma Tongtong juga jago dalam hal ini. Sedapnya aroma masakan Oma. Jadi beneran belalang itu bisa dimakan. Kalau Mam pernah zaman dahulu Nggak kecil makan capung, menangkap capung. Untuk belalang tidak pernah, tapi sampai sekarang terutama di negara Thailand tuh, di kayak pasar Senggol tuh dia jualan sate belalang kayak gitu, masakan belalang. Iya. Kok jualan? Karena masakan belalang dia bilang penuh masih banyak orang yang makan. Kita lanjut? Ya. Oma Tongtong terus beraksi melawan belalang di sana sini. Belalang-belalang itu rakus dan bertelur banyak sekali. Jadi kalau dia bertelur artinya nanti anaknya
menetas, nanti jadi belalang lagi, nanti bertelur lagi jadi belalang, akan belalangnya banyak sekali. Mama, jadi dia tuh bertelur setiap hewan tuh bertelur, habis itu hewan nananya tuh bertelur jadi keturunan. Berjuta-juta jadinya ada belalang. Jadi kita lanjut. Nggak ada habisnya. Iya, kita lanjut ya. Menangkap belalang sungguh melelahkan. Aneka masakan belalang juga mulai membosankan. Saking terusnya dia ada masak kue belalang, sate belalang, terus-terusan makan belalang. Bosan enggak? Bosan. Kenapa dia cuma makan belalang aja? Karena banyak ada belalang di ladang itu, dia tangkepin, akhirnya dia apain dong belalangnya kalau nggak diolah jadi makanan gitu. Dia juga bingung. Tuh, kata Oma Tongtong tuh, belalang-belalang terus berdatangan, terus ada belalang. Sedangkan Oma tidak bisa membagikan masakannya kepada tetangga. Semua warga juga punya masakan belalang. Saking banyaknya semua juga masak belalang. Mereka tidak sanggup lagi memakannya. Semua makannya belalang. Udah bosen, kasih siapa juga semua masak belalang sama. Akhirnya mau tak mau Oma Tongtong harus mengambil jalan lain. Oma bergegas ke gudang. Kira-kira ngapain Oma? Dia ngambil semprotan anti belalang. Iya, bisa lebih keras ngomongnya. Semprotan anti belalang. Racun serangga disemprotkan ke segala penjuru. Udara dipenuhi kabut putih berbau menyengat. Mama, para unggas emang tuh berhasil bertahan atau enggak? Nah, ini katanya bangau dan kalkun mulai terbatuk-batuk. Tapi kok itik tuh enggak? Mana dia? Dia pakai apa itik tuh? Dia pakai masker ya? Belalang-belalang berjatuhan. Sebagian lagi melarikan diri. Tidak hanya belalang yang bertumbangan, para unggas dan warga juga menjadi lemas. Ternyata dengan racun belalang itu, racun serangga, belalangnya pergi, tapi mereka juga menghirup. Mama, Warga, Oma dan unggas itu semua menghirup, jadi mereka pusing. Mama, tadi kan mereka tuh udah pakai masker, kok Iya. sekarang gini? Masuk tetap karena baunya sangat menyengat. Masker Oma juga nggak membantu. Iya. Oma yang lebih bertahan karena dia ternyata bisa teliti nih. Kalau yang lain pakai masker kain ya, Iya. tetap masuk dia racunnya. Karena tuh dia tuh bisa menembus kain. Iya. Kalau Oma dia pakai masker yang khusus. Jadi dia bertahan Oma. Jadi Oma masih bisa bertahan. Dan Oma terkejut. Bukan hanya belalang yang menghilang. Unggas peliharaan Oma juga tidak terlihat. Kemana mereka? Jadi nggak kelihatan karena jejak. Rupanya racun serangga membuat unggas-unggas lesu. Lain kali Oma tidak akan menggunakan racun untuk mengusir belalang. Yang penting saat ini belalang sudah hilang. Jadi Oma berpikir, wah ternyata cara ini nggak betul. Ada yang salah dengan cara yang dia lakukan. Aduh, ngantuk. Tuh. Aduh, Oma Tongtong keliru. Pasukan belalang kembali menyerbu. Nih, datang lagi belalangnya. Belalang-belalang bahkan masuk ke dalam rumah. Apalagi yang akan Oma lakukan? Kok masuk ke dalam rumah? Karena saking banyaknya, terus dia mungkin ada celah-celah kecil, itu dia belalangnya bisa masuk. Oma harus mencari ide baru. Traktor, bangau, ting. Oma tahu caranya. Traktor, bangau, ting, apa itu maksudnya? Dia memiliki ide. Dengan melihat traktor, dengan membayangkan ada bangau, dia mempunyai ide. Akhirnya Oma Tongtong mengumpulkan warga desa. Dia lalu menjelaskan rencananya. Nah, ini dia penjelasannya. Traktor pun dijalankan, tanah tersibak dan hewan-hewan kecil di dalamnya bermunculan.
Maka datanglah ratusan burung bangau. Traktor itu dia menggemburkan tanah kayak kakek cangkul. Lalu kelihatan apa biasanya? Apa namanya, cacing? Cacing. Cacing itu disukai nggak sama bangau? Suka. Jadi akan banyak bangau yang datang. Kemudian begitu banyak makanan tersedia untuk mereka. Hewan-hewan kecil dan belalang tinggal disantap, para bangau berpesta. Jadi ada cacing, bangaunya banyak, terus ada belalang, bangaunya juga bisa makan belalang, pesta dia. Mama, boleh nggak hitung berapa jumlah? Aduh banyak, nanti kelamaan. Nanti videonya kelamaan. Oh, maaf ya. Iya, jadi bangau ini adalah hewan yang memang memakan belalang. Jadi Oma mempunyai ide cemerlang, gimana cara tanpa harus menggunakan racun gitu. Jadi semuanya tuh suka makan belalang. Iya. Jadi mereka tuh menggemburkan, terus semuanya tuh berpesta. Ya, makan. karena ada cacing, jadinya banyak bangau. Otomatis bangaunya juga makan belalang yang ada di sana. Oma dan warga bersorak senang. Mereka perlu merayakan kemenangan ini. Namun, yang ada hanya kue belalang. Tidak, mereka bosan dengan kue belalang. Damar. Belum dadah. Apa namanya? Hal apa yang Tisa suka? Apa yang Tisa menarik dari cerita ini? Racun serangga. Yang itu tuh di satu, bukan, maksudnya tuh di satu suka yang bangau berpesta. Iya, karena bangau itu predator alami. Musuh bebuyutannya belalang. Iya, sama kayak ada di sawah itu kan banyak tikus. Ya. Apa yang makan tikus? Ular. Ular sama burung hantu. Jadi banyak di Tabanan ini sudah memelihara namanya burung hantu jenis Tito alba. Dia dipelihara biar dia yang makan-makanin tikus. Jadi nggak perlu pakai racun tikus gitu. Seru ya? Seru. Tahu nggak Tisa istilah buku itu jendela dunia? Iya. Itu tahu? Tahu. Gimana? Jadi seolah tuh kita tuh seperti berada di tempat jagung. Coba Tisa merem dulu. 1, 2, 3. Jadi dengan membaca buku itu bisa membayangkan kayak Tisa berada di kebun jagung. Wah, benar, ada di kebun jagung. Lalu coba lihat, ada enggak yang dicari belalang? Kayaknya ada deh. Ya, naik. Ini dia, sama ada lagi satu. Ada? Di sini. Wow, Astaga, kotor. itu kayak digigit serangga, digigit belalang. Kayak gitu ya. Jadi baca buku tuh seolah-olah kita berada di tempat itu. Iya. Ya, sekarang tutup matanya lagi. Oke. Kita kembali. Oke, gitu ternyata. Iya, seru. Oke, sekian dari kami. Akhirnya kami berhasil menyelesaikan 5 hari challenge read aloud. Sampai jumpa lain kali. Dadah.